Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Kasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jemaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah. Pagi hari ini kita ditakdir kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis yang mulia. Satu tempat yang mulia yang dimana disifati oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman daripada tamannya surga. Mudah-mudahan kita betul-betul dimasukkan surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim masih pada surat Al-Ahzab. Kemarin ayat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wad darul akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan bahwa istri-istrinya Rasulullah SAW itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membangun rumah tangga bersama Rasulullah, itu betul-betul ditanamkan orientasi tujuan hidup berumah tangga itu hanya mencari ridho Allah dan ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diancam oleh Allah kalau niatnya itu hanya pengen dunia, niatnya itu hanya pengen kesenangan, perhiasan, kemegahan dunia, itu pilihannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ummati kunna wa usarrih kunna sarahan jamila. Kalau memang niatnya itu hanya dunia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan pilih mau tetap menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mau diceraikan. Itu sangat tegas sekali Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keluarganya Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah itu teladan yang baik untuk kita, karena akan menjadi contoh bagi kita. Maka di ayat yang ke-30 ini Allah sampaikan, ya nisa'in nabi, wahai istri-istrinya Nabi, mayyati minkunna bifahishatin mubayyinah. Ini sebagai istrinya Rasulullah SAW betul-betul dijadikan sebagai contoh, sebagai teladan. Jadi keluarga yang ideal adalah keluarganya Rasulullah SAW. Maka ketika baik ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, ketika berbuat jelek pun maka dosanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang berat. Jadi istrinya Rasulullah SAW itu memang berat. Karena apa? Jadi contoh. Ya nisa'in nabi, wahai perempuan atau istri-istrinya Nabi, mayyati minkunna, barang siapa yang dia melakukan minkunna di antara kalian bifahishatin,
melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa, mubayyinatin yang jelas, yang kasat mata, yudha'af lahal azab dhi'fain, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan baginya al-azabu, yaitu siksanya, dhi'fain, 2 kali lipat. Ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Bahwa memang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadi contoh teladan bagi kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membangun rumah tangga sebagai pilar peradaban, itu juga dijaga oleh Allah. Bahkan kakek neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijaga. Di dalam Al-Barzanji misalnya itu disebutkan bahwa tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Tarokus sifah, mereka bapak, ibu, kakek, neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan sifah. Sifah itu adalah perzinahan. Min adamin wa ila abihi wa ummihi, dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai dengan bapak dan ibunya Rasulullah, itu tidak ada satu orang pun yang di dalamnya ada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah melakukan perzinahan. Nah, ini satu penjagaan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah betul-betul di dalam sulbi setiap bapak, nenek, kakeknya sampai dengan Nabiullah Adam, tidak ada satu orang pun yang melakukan perzinahan. Ini yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya ketika istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perbuatan maksiat, perbuatan keji, mubayyinah yang jelas, yudha'af lahal azab, maka Allah melipat gandakan siksanya, dhi'fain, dengan 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih, wa man, dan barang siapa, yaqnut, yang taat patuh, minkunna, di antara kalian, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, wa rasulih, dan taatnya itu karena Rasulullah, wa ta'mal sholihan, dan juga beramal soleh, beramal yang baik, nu'tiha ajruha marrotain, maka kami berikan untuknya, untuk istri-istri Rasulullah yang taat karena Allah, taat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan ajruha marrotain, juga pahala 2 kali lipat. Wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami sediakan laha, bagi mereka istri-istri Rasulullah, rizqan karima, rizki yang mulia, yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janjinya Allah bukan diberikan rizki yang banyak, tetapi rizqan karima, rizki yang mulia. Apa rizki mulia itu? Yaitu jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini istri Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan lagi, ya nisa'in Nabi, wahai istri-istri Nabi. Jadi masih ini khitabnya, yang diajak bicara, yang diajak dialog itu istrinya Rasulullah SAW. Jadi dididik betul menjadi ummul mukmin, jadi ibunya orang beriman. Bagaimana mungkin jadi ibunya orang beriman ketika akhlaknya itu tidak baik, ketika tidak memberikan contoh yang baik? Makanya betul-betul
ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada pernah terjadi peristiwa hadisul ifki, yaitu satu berita kebohongan, berita hoax yang dimana Aisyah itu pernah dibully, diberitakan melakukan perbuatan miring, perbuatan serong. Padahal apa? Aisyah itu perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kala itu Aisyah kemudian tertinggal dari rombongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena tertinggal ini ada sahabat Nabi yang kemudian membersamai beliau, mengiringi beliau, nemeni. Nah, ketika Aisyah ini sampai ke Madinah, itu mulai orang-orang munafik, orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah SAW, orang yang ingin menghancurkan Islam, mulai menebarkan gosip-gosip bahwa Aisyah ini telah selingkuh, Aisyah ini telah serong, Aisyah ini telah berbuat zina dan lain sebagainya. Ini diberitakan. Kalau sekarang modelnya ya diviralkan begitu. Jadi Aisyah datang terlambat yang ditemani oleh salah seorang sahabat, akhirnya kemudian ini jadi viral. Jadi berita di mana-mana, dibesar-besarkan, apalagi oleh musuh-musuh Rasulullah SAW. Maka yang demikian ini pun kemudian Allah membersihkan namanya. Turunlah ayat, kemudian dibersihkan nama Aisyah, dibersihkan nama Rasulullah SAW, bahwa itu hanya salah paham saja. Maka sesuatu yang kemudian akan menjadikan perkara-perkara yang bisa menimbulkan fitnah, bisa menjadikan tercorengnya nama istri-istri Rasulullah SAW, Allah pun kemudian meluruskan dengan sebenar-benarnya fakta yang terjadi antara Aisyah dan sahabatnya Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah, keluarga Rasulullah di dalam menjaga nasab ini betul-betul dijaga oleh Allah sampai tadi. Wa akrim bihi min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Aurada Zainul Iraqi walidahu fi mauridil hani warwa. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah nasihatkan juga kepada istri Rasulullah, ya nisa'in nabi, wahai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lastunna ka ahadim min nisa'in, tidaklah kalian ka ahadin seperti seseorang min nisa'in dari wanita lain, init taqaitunna, jika kalian itu memang bertakwa, fala tahdhanna bil qauli, maka jangan lembutkan suara di hadapan orang lain. Nah, ini istri Rasulullah di dalam bergaul, bersikap, berucap ini betul-betul ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diajarkan oleh Allah, wahai istri Nabi, kalau ngomong bicara dengan orang lain itu jangan lembut-lembut, jangan terlalu mendayu-dayu, mengundang syahwatnya orang lain yang mendengar. Ini larangan bagi istri Rasulullah. Jadi sampai berkata yang lembut, berkata yang manis di depan orang lain saja dilarang. Ini kalau untuk kita ibu-ibu ya yang penting sopan gitu. Tapi sebetulnya ya kalau kita mau ideal, ibu-ibu ideal mau mengikuti apa yang dicontohkan oleh istri-istri Rasulullah, itu kalau berbicara dengan lawan jenis orang lain yang bukan muhrimnya, itu ya yang berbicara yang wajar-wajar saja. Jangan dibuat-buat manis. Dengan suaminya itu senengin gentak-gentak, sama orang lain malah mencotake. Nah ini salah. Bahkan istri Rasulullah itu betul-betul larangan.
Jadi lastunna ka ahadin min nisa'in inittaqaitunna fala takhdhna. Maka janganlah apa? Jangan melembutkan suara. Ini apa? Ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ilmu fikih atau ilmu usul fiqh, dalam ilmu usul fikih itu ada kaidah begini. Bahwasanya al aslu fin nahyi lit tahrim. Pada asalnya kalimat yang menunjukkan larangan atau kalimat larangan itu menunjukkan makna haram. Artinya apa? Bahwa haram hukumnya istri Rasulullah kalau di depan orang lain itu berbicara lemah lembut, mendayu-dayu, apalagi sampai terkesan merayu. Nah, ini adalah sesuatu yang dilarang. Dan ini juga harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Memang tidak sewajarnya ketika misalnya di rumah ngomongnya tadi kasar, dengan suami kasar, kadang malah membentak. Sementara dengan orang lain itu kadang-kadang mendayu-dayu, kadang-kadang kalimatnya dibuat yang lembut, dibuat yang halus. Apakah itu di kantor, apakah itu di pasar, apakah ketika dengan siapa saja yang selain daripada muhrim, maka ucapkanlah dengan ucapannya ya wajar-wajar saja. Jangan kemudian dibuat-buat, mendayu-dayu atau dilembutkan. Karena apa? Fayatma alladzi fi qalbihi, sehingga menjadikan orang lain itu berkeinginan, bernafsu dengan kalimat yang lembut, kalimat yang ramah, sopan. Itu kan orang alladzi fi qalbihi maradun, orang yang memang pikirannya sudah mesum, jorok, atau punya hati yang berpenyakit. Ini kalau ada perempuan ngomongnya itu lembut, ngomongnya itu mendayu-dayu, mendesah-desah, apalagi sampai merayu-rayu, itu kan pikirannya jadi macam-macam. Jadi disampaikan oleh Al-Qur'an, alladzi fi qalbihi maradun, bagi orang yang hatinya berpenyakit, itu kemudian pikirannya jadi macam-macam. Oh ini kayaknya gampangan. Oh ini kayaknya mau deh. Oh ini macam-macam pikiran dari orang laki-laki yang hatinya itu maradun, ada penyakit. Makanya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fala takhdhna bil qauli, jangan berucap yang lemah lembut, jangan berucap yang ucapan itu menarik dari perhatian orang lain. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa keluarga itu harus dijaga dengan baik. Salah satu penjagaan rumah tangga itu dimulai dari penjagaan lisan. Sekali lagi, penjagaan rumah tangga itu dimulai daripada penjagaan lisan. Kenapa banyak rumah tangga yang kemudian itu hancur? Rumah tangga yang sampai kepada perceraian itu dimulai dari ketidakbisaan menjaga lisan. Lisan terhadap pasangan itu kemudian berucap yang tidak baik. Terhadap orang lain malah tadi ngomongnya lemah lembut, ngomongnya sopan, ngomongnya itu dibagus-baguskan. Ini kemudian menjadi fitnah. Apalagi di zaman sekarang ini, mungkin tidak ngomong secara verbal, ngomongnya melalui jari-jari kita, lewat WA, lewat chatting. Ini yang menjadi problem sosial yang menjadikan retak dan hancurnya rumah tangga. Bahkan di banyak pemberitaan akhir tahun ini saja di berbagai tempat termasuk di Semarang
Itu catatan orang yang mengajukan perceraian di pengadilan agama itu ribuan. Ribuan. Kenapa itu bisa terjadi? Di antara sebab yang paling mendasar adalah tidak bisa menjaga ucapan. Hanya pelajaran yang pekan kemarin atau 2 pekan kemarin itu, kalau kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya apa, Bu? Sabar. Sabar itu diantaranya yang menjaga lisan kita. Jangan kemudian ngember kemana-mana. Jangan sampai ngember kemana-mana. Aibnya keluarga dibuka, cerita sama keluarga, cerita sama teman, bahkan dibuat status. Nah, kalau dibuat status, seluruh orang bisa mengakses, bisa membaca. Ini sebuah perkara yang harus dijaga. Jadi dari ucapan ini menjadikan semuanya itu kemudian jadi masalah. Makanya apa yang dilarang oleh Allah untuk istri-istri Rasulullah, fala takhdhna, jangan berlemah lembut dengan orang lain, karena ini jadi fitnah. Kalau mau berlemah lembut, berucap yang mesra sama suami, jangan malah sama suami tadi kereng, jangan sama suami itu bentak-bentak, sementara di kantor sama orang lain lembut sekali. Nah, ini satu pintu dari retaknya rumah tangga. Maka ini harus betul-betul kita ngaji itu ya didandani. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini disebutkan secara khusus fala taqdhna bil qaul? Maka janganlah melemah lembutkan bil qauli, dengan suaranya. Karena tadi ini adalah pintu masuk untuk setan itu menghembus-hembuskan. Pintu masuk terjadinya was-was. Pintu masuk terjadinya fitnah. Nah, ini kalau sudah mulai ada pintu masuk fitnah, maka gampang sekali kemudian diobok-obok, dirusak oleh setan. Makanya betul Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di berbagai ayatnya itu tentang bagaimana menjaga lisan. Lisan ini, kata pepatah, adalah lidah tak bertulang. Gampang sekali ngomong A, ngomong B, mencela itu gampang sekali. Karena apa? Nggak ada tulangnya. Makanya harus dikendalikan betul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merancang khusus neraka bagi orang yang tidak bisa memanage lisannya. Ketika ada penghuni neraka sakor ditanya, "Kenapa engkau masuk neraka sakor? Apa yang menyebabkan kalian ini masuk ke sini?" Maka dijawab oleh penghuni neraka sakor, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khawidin. Kata mereka, dulu kami di dunia enggak sholat. Dulu kami di dunia meskipun diberikan harta yang banyak, ada tetangga miskin tutup mata, ada anak yatim tutup mata, seolah-olah enggak melihat, enggak mau berbagi, enggak mau kalau hartanya ini diberikan kepada mereka. Jadi merasa bahwa ini kan hasil keringat saya, ngapain diberikan kepada mereka. Nah, orang yang semacam ini diancam dengan neraka sakor. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan juga dulu ketika kami di dunia ini senengnya ngomong yang jelek, bicara yang bohong, ngalor ngidul, membuli, mencaci, ghibah dan lain sebagainya, ma'al khaidin, bareng-bareng dengan orang yang suka ghibah. Ini diancam dengan ancaman neraka sakor. Nah, kalau sudah seseorang itu biasa ghibah, kalau sudah ghibah, ini pasti ketika dalam rumah tangganya ini ada problem, ada masalah, gampang untuk cerita. Makanya kalau kita ini punya problem,
Jangan pernah ceritakan kepada orang lain. Kita hanya mengadunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didem, sabar. Kalaupun mau mengadu, pilih-pilih. Pilih keluarga yang kira-kira itu amanah. Amanah itu tidak kemudian menjadikan ceritanya kita kemudian bahan untuk diceritakan. Ini juga bahaya. Atau misalnya teman tapi temannya tidak amanah sehingga diceritakan ke sana kemari. Ini juga problem. Maka sekali lagi ketika kita bisa menjaga ucapan kita dari aibnya orang lain, maka kita pun pasti akan bisa menjaga aib keluarga kita sendiri. Tapi ketika kita terbiasa mengumbar aibnya orang lain, ketika kita punya problem pun rasanya dengan mudahnya membuka aibnya sendiri. Padahal kita ini baik suami maupun istri itu digambarkan oleh Al-Quran dengan gambaran yang luar biasa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian ini adalah pakaian dari pasanganmu. Istri adalah pakaiannya suami, suami juga pakaiannya istri. Fungsinya pakaian itu apa? Nutupi, melindungi. Jadi aib-aib yang mungkin akan kelihatan, tapi dengan kita berpakaian ini menjadi tertutup, tidak dilihat oleh orang lain. Nah, ini fungsinya istri adalah pakaian untuk suami, suami juga pakaian untuk istri. Ketika kita kemudian menceritakan aib dalam keluarga, artinya apa? Artinya kita sebagai istri sudah tidak bisa lagi menjadi pakaian. Ketika suami menjadi pakaian bagi istri, tapi kemudian diceritakan keburukan istri, berarti sudah tidak bisa lagi menjadi pakaian. Maka wajib bagi kita, apalagi terhadap aibnya keluarga sendiri, ditutup rapat. Latihannya gimana? Latihannya adalah dengan menutup rapat-rapat aibnya orang lain. Jangan kemudian ada cerita apa, kita pas lagi ketemu kumpul belanja cerita macam-macam. Nah, ini namanya kita membiasakan membuka aibnya orang. Padahal Rasulullah SAW sudah kasih iming-iming reward hadiah untuk kita. Man sataro aibal muslim satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang terbiasa menutupi aibnya sesama muslim. Ada orang lain kemudian mungkin pas lagi diuji oleh Allah terbuka aibnya, maka kita jangan ikut-ikutan membuka atau menebarkan. Sudah, pokoknya cukup kita yang tahu. Kalau ada orang lain tahu, biar mungkin tahu dari orang lain, tapi jangan dari lisan kita. Ketika ada berita sampai kepada kita, sudah stop, berhenti di lisan kita. Jangan ikut-ikutan nambah. Kenapa? Karena ini bagian dari latihan untuk menutupi aibnya diri kita. Kalau kita tidak bisa menutupi aibnya orang lain, keluarga orang lain, maka akan sangat mudah sekali kita membuka aibnya diri sendiri, aibnya keluarga kita. Maka dilatih tadi. Kalau ada informasi berita apapun, ya sudah, cukup kita saja, berhenti di lisannya kita. Jangan ikut nambah-nambahi, jangan ikut menyebarkan. Ini satu pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap istrinya Rasulullah. Kalaupun berbicara, ngomong sama orang lain, lemah lembut pun dengan sopan santun nggak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Karena dimungkinkan yang diajak bicara itu hatinya pas lagi ada penyakit. Jadi disampaikan oleh Al-Quran, fayatma'alladzi fi qalbihi maradun.
Karena boleh jadi yang diajak bicara itu orang yang hatinya itu lagi penyakit, mungkin sama istrinya lagi punya masalah. Kemudian ini ada perempuan ngomongnya lemah lembut. Ini kan sudah macam-macam pikirannya. Jadi nafsu, pikirannya macam-macam, maka tidak boleh. Apalagi misalnya di kantor bareng, biasa bareng, di tempat kerja bareng, ngomongnya lemah lembut. Padahal apa? Di rumah ngomongnya sama suami ya kadang-kadang malah galak dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi ukuran. Nah, kalau kita ibu-ibu yang istilahnya bukan istrinya Rasulullah, ya bisa mengukur diri. Kira-kira saya kalau di rumah itu ngomong saya sama suami gimana? Ya di luar seperti itulah kira-kira. Jadi jangan di luar lebih baik dibandingkan dengan ketika kita berada di rumah. Ini ajaran Al-Quran. Karena tadi bahwa satu ucapan atau ucapan ini adalah pintu masuknya syaitan. Kalau kita ini tidak bisa menjaga, ini akan mudah sekali setan menghembus-hembuskan. Makanya Al-Imam Syafi'i, beliau itu memberikan pelajaran yang luar biasa. Ini dikutip di dalam kitab Al-Adhkarun Nawawiyah, Imam Nawawi mengutip pelajaran dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "I'lam yang bagi likulli mukallafin ayyahfadha lisanah min jami'il kalam." Kata Imam Syafi'i, "I'lam, ketahuilah, yang bagi likulli mukallafin, wajib bagi orang yang mukallaf, dewasa, orang yang sudah berakal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Apa? Ayyafadha lisana, untuk menjaga lisannya, min jami'il kalam, dari perkataan, dari semua perkataan. Jadi kalau mau ngomong ini dipikir dulu. Ini yang saya ajak ngomong siapa? Jadi suami, berarti saya ngomongnya harus baik, lemah lembut. Bahkan mungkin supaya suami itu betah. Suami ini merasa terayomi, nyaman berada di samping suami istrinya. Tapi ketika ngomong dengan orang lain, ya seperti tadi, ya dicukupkan saja. Bahkan kata Imam Syafi'i, ayyafadha lisana min jami'il kalam, menjaga ucapannya dari semua ucapan. Illa kalaman tazaharat maslahah, kecuali ucapan yang memang maslahat, ada baiknya. Ada baiknya itu maknanya ya tidak timbul fitnah, tidak memunculkan kemudian pikiran yang macam-macam. Baik itu dari segi ucapannya sendiri ataupun cara berbicaranya. Tadi cara berbicara yang lemah lembut, sopan santun. Ini bagi orang yang hatinya sudah ada penyakitnya, pikirannya jadi macam-macam. Pikirannya jadi macam-macam. Apalagi kalau misalnya di rumah ini lagi ada masalah dengan istri, sudah nggak harmonis dengan istri, kok ada perempuan yang ucapannya kemudian lemah lembut, mendayu-dayu, jadi macam-macam pikirannya. Nah, ini Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna qaulan ma'rufa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka berbicara, ngomonglah atau berbicaralah qaulan ma'rufa, dengan ucapan yang ma'ruf, yang biasa. Jadi jangan dibuat. Jadi ukurannya terhadap suami atau pasangan hidup kita. Jadi kalau di rumah itu ngomongnya begini, ya sudah di luar juga sama. Jangan dibaik-baikin, jangan dibuat yang macam-macam. Karena tadi ini menjadi pintu gerbang masuknya setan, was-was, menjadi masuknya fitnah untuk keluarga atau untuk diri kita. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini memang baca Quran ini rasanya nasihat-nasihat Quran itu luar biasa. Jadi ngaji kalau kita ini renungkan,
Kita ini minta nasihat, ya Allah, berikan obat, berikan nasihat untuk kita, untuk keluarga kita, ditoto oleh Quran, ditata oleh Quran. Insya Allah kita ini akan selamat. Lisannya selamat, matanya selamat, keluarga kita selamat. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan.